ladies and gentlemen, we are from Courage Public Accounting Firm and we'll be delivering our arguments about today's debate. But first of all, I will introduce each of my members. I'm Karen as a partner, Nuaima as supervisor, Sunita as manager, Nindya as senior, Koiranisa as senior, Widi as junior, and Adrina as junior. We agree with the statement that the rejection of the signing of Garuda Indonesia Financial Statement Agreement by the two commissioners is an indication of red flags to declare that the auditor is guilty. This can be seen from the letter made by Khairal and Doni that Mahara hadn't paid the agreed total compensation of $239.94 million to Garuda Indonesia until the end of 2018. However, management decided to record it as income. But Khairal and Doni argue that this would be detrimental to the company in terms of cash flow. Because there's an obligation to pay income tax and value-added tax from profit achieved by Garuda Indonesia, besides Khairal Tanjung and Doni Oskaria consider Garuda Indonesia financial statements are not in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards. Di sini kan kita menganalisa bahwasanya apakah penolakan dari penandatanganan dari dua komisaris PT Garuda itu terdapat indikasi bahwasanya ada red flag dalam perusahaan. Nah, red flag itu sendiri kan berarti sinyal bahwasanya ada yang tidak beres dalam perusahaan dan dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Nah, menurut kelompok kami tersebut bahwasanya emang ada red flag dari perusahaan PT Garuda ini. Red flag yang dilakukan PT Garuda ini yaitu dari pihak manajemen bahwasanya manajemen melakukan kontrak yang masih belum jelas dengan Mahata. Dengan itu juga kita menyimpulkan bahwasanya tujuan dari red flag ini untuk membuat LK laporan keuangan dari PT Garuda itu kelihatan lebih positif agar dapat menarik investor lebih banyak. Nah, red flag ini juga sebagai indikator adanya fraud atas skema laporan keuangan, menyatakan bahwasannya auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda pada tahun 2018 itu dinyatakan bersalah. Red flag skema laporan keuangan yang menyebabkan auditor bersalah karena pertama, adanya tekanan dari manajemen Garuda untuk memenuhi permintaan keuangan yang agresif. Yang kedua, adanya ancaman kepada stabilitas dan profitabilitas keuangan yang timbul dari ekonomi, industri, atau kegiatan operasional Garuda. Yang ketiga, adanya profit yang tidak biasa atau jauh dari rata-rata. Yang keempat, adanya peningkatan gross margin yang bertolak belakang dengan kondisi industri lain yang sejenis. Dari keempat hal yang tidak bisa dihindari oleh auditor ini, menyebabkan adanya petunjuk bahwa akan adanya indikasi yang menyebabkan sesuatu yang tidak biasa atau red flags. Kami sebagai pihak pro akan menyampaikan selain itu ada 3 kelalaian yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, AP atau akuntan publik belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab akuntan publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga akuntan publik ini terbukti melanggar SA atau Standar Audit nomor 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai pelakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, di mana hal itu melanggar Standar Audit atau SA 500. Selanjutnya yang ketiga, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Kesimpulannya, dalam hal ini seharusnya KAP mau tidak mau harus memenuhi ketiga standar tersebut, dan tidak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana terkait dengan PSAK nomor 72 sejatinya merupakan perubahan untuk menggantikan PSAK nomor 23, di mana penyajian laporan keuangan dalam PSAK nomor 72 mensyaratkan entitas untuk mengukur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan jumlah imbalan yang diperkirakan
akan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang disajikan. Namun menurut kelompok kami dalam hal ini Garuda sudah menerapkan PSAK nomor 72 dalam CALK-nya. Namun terkait kasus ini Garuda dinilai bersalah karena dari perjanjian yang ditandatangani dengan pihak Mahata ini belum ada pembayaran sampai akhir tahun buku 2018. Namun pihak Garuda ini sudah mengakui pendapatan piutang, padahal secara nominal belum adanya penerimaan dari perusahaan atau belum diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kami, iya, perbedaan pengakuan pendapatan Garuda dengan kedua komisarisnya adalah bukti dari lemahnya atau kurang jelasnya peraturan PSAK nomor 23. Dari kasus Garuda ini, permasalahannya itu lebih spesifik. Jika kita ingin mengacu pada PSAK 23, harusnya dilihat dulu term dan condition piutangnya. Boleh diakui atau tidak. Menurut PSAK 23 paragraf 28 dan 29, ini tidak dapat diakui karena bertentangan dalam PSAK 23 paragraf 28 bahwa royalti akan diterima atau tidak itu tergantung pada kebijakan suatu peristiwa di masa depan. Dalam hal ini, pendapatan hanya diakui jika pendapatan itu kemungkinan besar akan diterima di tahun berikutnya. Dari hal ini, perjanjian Mahata ditandatangani 31 Oktober 2018. Namun, hingga tahun buku 2018 berakhir, tidak ada satupun pembayaran yang dilakukan oleh pihak Mahata. Dalam perjanjian Mahata, tidak tercantum juga term of payment yang jelas. Bahkan pada saat ini, masih dinegosiasikan cara pembayarannya. Kemudian, tidak ada juga jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penghasilan yang diperoleh Garuda dari perjanjian dengan Mahata adalah penghasilan royalti, sehingga tunduk dalam PSAK 23. Namun dari kasus ini, saat pengakuan penghasilan tersebut, Garuda harusnya belum saatnya untuk mengakui penghasilan sama sekali. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Menurut kelompok pro dan kontra, mengapa pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Garuda dikatakan tidak sesuai dengan accrual basis? Lalu, pada kasus ini seharusnya AP memberikan opini apa? Mengacu pada buku Keiso, accrual basis mengandung arti bahwa perusahaan harus mencatat dan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi transaksi, bukan saat uang itu diterima. Sehingga di sini PT Garuda sudah sesuai dengan accrual basis. Dan dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa polemik laporan keuangan PT Garuda terjadi karena adanya perbedaan basis juga prinsip pengakuan pendapatan. Sedangkan di lain pihak PT Trans Airways dan Feingold Research selaku pemegang saham Garuda itu menggunakan cash basis. Lalu opini apa yang seharusnya diberikan oleh AP? Opini tidak wajar karena dalam laporan keuangan tersebut terindikasi adanya rekayasa laporan keuangan oleh PT Garuda. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6. Mengapa auditor dinilai tidak mematuhi SA 315 padahal laporan keuangan Garuda sudah mencantumkan PSAK 72 dan accrual basis sehingga auditor tidak salah dalam mengaudit? Karena auditor melakukan 3 kelalaian. Yang pertama, akuntan publik sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga akuntan publik ini terbukti melanggar SA 315. Yang kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini melanggar SA 500. Yang ketiga, akuntan publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Menurut tim pro dan kontra, bagaimana cara mengembalikan image positif dari Garuda terhadap masyarakat setelah adanya kasus dari PT Garuda yang melakukan window dressing atas laporan keuangannya? Menurut kelompok kami, sebenarnya dari permasalahan PT Garuda yang melakukan window dressing terhadap laporan keuangannya itu tidak mempengaruhi ke masyarakat, namun kepada investor atau pemegang saham, karena masyarakat pun juga kebanyakan tidak begitu tahu dengan laporan keuangan, dan masyarakat pun hanya sebatas memakai jasa penerbangannya saja tanpa mempertimbangkan permasalahan tersebut. Pertanyaan
pertanyaan dari kelompok 8 bahwasanya inti dari pertanyaan tersebut adalah apakah PT Garuda menerapkan PSAK 23 atau 72. Dan juga pertanyaan berikutnya yaitu adanya dua PSAK tersebut menjadi gray area yang bisa dimainkan oleh perusahaan. Pertanyaan tersebut PT Garuda menerapkan PSAK 23, namun PSAK tersebut dilanggar. Dalam PSAK tersebut dijelaskan bahwa pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen dapat diakui apabila besar kemungkinan pendapatan akan diperoleh perseroan. Selain itu, jumlah pendapatan harus akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Namun, kedua komisaris tersebut tidak menyetujui untuk menandatangani laporan keuangan PT Garuda karena tidak yakin bahwasanya kontrak tersebut bisa dipenuhi. Selain itu juga tidak ada jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali dari Mahata kepada Garuda, seperti bank garansi atau instrumen keuangan yang setara. Padahal jaminan tersebut menunjukkan bahwasanya kapasitas Mahata sebagai perusahaan yang bankable. Dan juga yang perlu di highlight di sini bahwasanya perjanjian tersebut masih dinegosiasikan, jadi belum pasti. Masih ada negosiasi tawar-menawar mengenai harga perjanjian tersebut. PSAK 23 dan 72 ini apakah ada gray area yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan? Kelompok kami menyimpulkan bahwasanya PSAK 72 ini kan penyempurnaan dari PSAK 23. Jadi untuk kemungkinan ada gray area itu bisa diminimalisir. Kan PSAK 72 ini juga kan baru-baru ini diterapkan. Nah, PSAK 72 ini juga ada sisi positifnya untuk para investor, bahwasanya LK, laporan keuangan perusahaan itu dapat lebih transparansi, bahwasanya investor itu dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Namun dari PSAK 72 ini juga ada kelemahan buat perusahaan sendiri, bukan buat investor. Kelemahan untuk perusahaan ini yaitu perusahaan tidak bisa mengakui pendapatan yang belum dilaksanakan. Jadi kalau masalah kontrak-kontrak tersebut belum bisa dicatat. Jadi apabila kontrak tersebut sudah dilaksanakan baru bisa dicatat oleh perusahaan. Dan ini bakalan mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya.